Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik mahasiswa mata kuliah Matematika Ekonomi. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Tadi kita sudah membahas mengenai bunga tunggal, sempat tertunda dikarenakan ruangnya masih terkunci ya. Jadi kita hanya menggunakan sisa-sisa waktu. Untuk itu supaya lebih jelas materi selanjutnya akan saya sampaikan melalui channel ini. Oke, sebelum kita lanjut, silakan yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi video berikutnya. Kita langsung saja untuk penerapan barisan dan deret terhadap nilai ekonomi ya. Ini yang kita bahas tentang bunga tunggal, bunga majemuk, nilai masa datang dari anuitas, dana cadangan, nilai sekarang dari anuitas, cicilan pinjaman. Saya akan mulai dari bunga tunggal. Meskipun saya sedikit mengulang, tapi dengan contoh yang berbeda ya, dengan kasus yang berbeda. Saya tidak akan banyak untuk menjelaskan di sini, karena tadi konsepnya sudah saya sampaikan di kelas. Kita langsung saja. Wila meminjam, ini kurang besar nggak nih? Kasus pertama, saya perbesar ya, takutnya aku nggak terlihat. Wila meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah selama 6 bulan. Pada saat pengembalian, ia membayar pinjaman beserta bunga sebesar 3.165.000 rupiah. Tentukanlah tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank tersebut per tahun. Oke, sebelumnya kita harus menentukan dulu besar bunganya ya. Besar bunganya. Oke, saya langsung aja eksekusi di sini. Oke. Kalau saya perkecil kelihatan kan nih? Oke, saya tulis dulu di sini diketahui ini adalah sebagai P ya. Supaya cepat, ini sebagai N. Di buku yang lain ada ini sebagai T, bisa lah. Saya pakai N saja ya. Ini sebagai FN gitu kan. Kemudian mana lagi? Suku bunga. Oh, berarti yang ditanyakan adalah I ya. Wah, kita mencari I. Kita menentukan dulu besar suku bunganya ya. Besar suku bunga itu berarti dari FN dikurangi P ya. Berapa ini? 3.165.000 dikurangi 3 juta. Itu kan? Jadi hasilnya 165.000. Ini adalah suku bunga ya. Suku bunga, bukan suku bunga, apa sih? Jumlah bunga ya. Jumlah bunga yang didapatkan oleh bank berarti ya. Karena minjemnya 3 juta dikembalikan lebih kan? Artinya bank untung 165.000 seperti itu. Selama 6 bulan bank untung segini seperti itu. Nah, untuk mengetahui nilai I, kita menggunakan rumus yang tadi saya kasih. I sama dengan P kali I kali N, Mbak. N ya. Ini I besar ya, jumlah bunga nih. Kita masukkan saja. Oke. I-nya ini ya, 165.000 sama dengan P-nya 3 juta ya. I-nya yang kita cari, N-nya saya lupa. N-nya itu kan di sini ditentukan per tahun ya. Per tahun. Sedangkan ini hanya 6 bulan. Berarti setahun itu kan 12 ya. Berarti 12 dibagi 6. Oh, salah. Mohon maaf. Bukan 12 bagi 6. Ini kan hanya selama 6 bulan. Artinya berarti 6 per 12. Mohon maaf nih. Jadi 1 per 2 ya, setengah. N-nya adalah setengah. Ini sebagai N ya. Karena ini hanya 6 bulan ya. 6 bulan itu dari setahun berarti setengah, gitu kan? Bisa setengah, bisa 0,5. Terserah mau pakai mana saja. Saya pakai setengah saja. Supaya mudah dicoret-coret ini ya. Ini 30 dibagi 2 ya. 15 ya. Nah, kan enak nyoret-nyoretnya tuh. Jadi 1.500.000 gitu kan. Kali I gitu kan. 165.000. Jadi I sama dengan, berarti ini dibagi ini kan. 165.000 dibagi 1 juta setengah. Oke, kita eksekusi saja. Kelamaan lah.
saya sini saja, saya buat yang baru ya, oke. Tadi berapa tadi? 165.000 ya, 5.000 dibagi 1,5 juta ya. Oke, 0,11. 0,11 ini kebanyakan. Ini apa ini, banyak banget. Ini banyak banget ini windownya. Yang saya tutup dulu. Kebanyakan ini. Banyak bunga ya. Banyak sekali yang kebuka ya. Oke. Tadi berapa isinya? 0,11 ya. Jadi suku bunga di bank tersebut adalah 0,11. Kalau kita rubah ke persen, ya tinggal ke sini aja. Berarti 11%. Kali 100 aja udah ya. Jadi 11%. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan di kelas saja supaya lebih cepat. Karena untuk durasi waktu biar cepat ya, karena takut keburu edan isa. Kemudian kalau soal yang kedua adalah, saya perbesar lagi ini, takutnya nggak kelihatan ya. Chandra meminjam uang sebesar 1 juta rupiah di bank dengan tingkat bunga 12% selama setahun. Tentukanlah nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Chandra saat pengembalian pinjaman. Ini terlalu mudah ini. Ini terlalu mudah. Saya sengaja supaya sebagai P ya. Ini sebagai I ya. N-nya mana N-nya? N-nya setahun. Ini tidak ada bahasa per bulan ya, tidak ada. Ya udah berarti ini satu. Ini satu setahun satu berarti. Langsung aja lah. FN. Tentukan nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Chandra saat pengembalian pinjaman. Berarti dikali apa nih? Oh, berapa nih? Nilai akumulasi ya? Nilai akumulasi apa namanya itu? Bentar. Nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Chandra. Sebentar, saya agak-agak ini. Oh ya. Berarti kita menggunakan rumus besar jumlah bunga dulu ya, jumlah bunga. Mohon maaf. Jadi jumlah bunganya adalah, kita langsung boleh lah, pakai FN juga boleh, sama saja. Tadi kan di kelas sudah ya. Rumusnya itu FN sama dengan P ya dikali 1 ya. 1 tambah I kali N. Langsung aja. P-nya 1 juta gitu kan. 1 ditambah I-nya berapa? 12/100 ya. Kita rubah dulu. I-nya itu 12/100. Berarti 0,12 ya. 0,12 dikali N-nya 1 ya. Ini kali 1 tetap ya. Tambah 1 berarti 1,12 ya. 1,12 ya. Kali 1 juta. Bentar. Berapa ini? 1 juta kali 1,12. Kita pakai ini aja lah. Biar cepet ya. 1 juta dikali berapa tadi? 1,12 ya. 1.120.000 ya. Ini saya buat inilah. Saya buat apa namanya? Desimalnya supaya terlihat. Nah,
1.120.000 ya. Oke, ini adalah nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Chandra saat pengembalian pinjaman. Berarti bunganya 120.000 ya, ditambahkan 1 juta. Oke, ini hanya soal main-main ya. Cepat ini. Kita langsung ke bunga majemuk. Bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk, kalau bunga tunggal dikalikan dengan U1, bunganya kan tetap ya. Tidak dikalikan dengan U sebelumnya. Kalau bunga majemuk ini dikalikan si modal awalnya tuh ya, dengan bunganya dikalikan dengan U sebelumnya. U sebelumnya atau UN-1. Tadi sudah saya jelaskan di kelas. Oke, kita langsung aja lah. Supaya tidak kelamaan ya. Takut keburu adan. Ini video ketiga nih. Tadi gagal 2 kali ya. Kepotong. Ada tamu, terakhir kepotong adan. Jadi aduh, ternyata sulit juga. Yang pertama ada rumus seperti ini ya. P dikali 1 tambah I tambah N ya. Dengan suku bunga adalah Fn dikurangi P ya. Kemudian nanti ada rumus satu lagi. Ada rumusnya seperti ini. P dikali 1 tambah I per M N kali M. Ini untuk M-nya itu adalah sebagai apa tuh, frekuensi pembayaran ya. Ini frekuensi pembayaran ini ya. Apa namanya, ada bayaran bunga berarti ya, dalam periode tertentu lah, tertentu. Dah, nanti aja lah di belakang di untuk ke soal biar lebih jelasnya. Kita langsung aja ke soal pertama, kasus 1 ya. Takutnya nggak kelihatan nih, saya perbesar. Kasus yang pertama adalah jika Ulfa mendepositokan uangnya di bank sebesar 20 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukan. Berapakah nilai total deposito Ulfa pada akhir tahun keempat? Ya. Dan berapakah juga pendapatan bunga ya, yang diperoleh oleh siapa? Ulfa. Ini adalah sebagai P, langsung aja lah biar cepet. Ini I berarti ya. Yang ini N-nya. Ya. N-nya 4 berarti ya. Ini nggak ada keterangan M, nggak ada ya. Ini nggak ada. Tidak ada bahasa harus dibayarkan per semester, per triwulan, per 1 bulan, atau per bulan, per hari, nggak ada ya. Ini berarti N-nya 4. Tidak ada istilah M, nggak ada. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Nah. Oke, langsung saja nomor 1. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. P-nya 20 juta. Biar cepet lah. I-nya 12%. Ya. Oke, saya di sini aja. I-nya 12%. Berarti 0,12. Tuh, saya rubah langsung ya. Biar cepet, N-nya 4. Tuh. 20 juta 1,12, jumlahkan aja 1 tambah 0 ya, 1,12 pangkat 4. 1,12 pangkat 4. Kalkulator ya. Kok ini ada 2 ini? 1,12 pangkat 4 ya. Oke. Kok 2? Saya di sini aja lah. Ini kayaknya pakai ada ininya nih, sini aja. 1,12 pangkat 4. Oh, ini ya. 1, aduh, saya ini aja lah. Saya copy aja ya. Sini. Saya taruh di sini. Takutnya. Mana tadi tuh? Enggak kelihatan nih. Oh, ini ya. Ini nih. Saya taruh sebelah mana nih? Sini aja.
Mohon maaf ini agak lama ya. 20 juta ya dikali 1,573 berapa itu? 51936 ya. 57351 ya. Oke. Terakhir kita kalikan dengan 20 juta ya. Ini kali 20 juta. Oke. Ini dikali 20 juta ya. Tuh 23, tuh 23. Nah, oke. Berapa nih? 31 juta. Oke, kita ceplok aja ke sini lah. Puyeng. Nah, kita ceplok aja ke sini. Puyeng ya, kalau di sana puyeng. Oke. 31 juta 470.387,2 rupiah. Jadi nilai total deposita ULPA, uang ULPA ya, pada tahun keempat ya, sebanyak 31.470.387,2 rupiah. Untung kan ya, untung berapa sih ya? Untungnya segini nih. Kalau pengen tahu lihat untungnya ini aja nih, nomor 2 ya, nomor 2. Berarti pendapatan bunganya oleh ULPA itu adalah FN dikurangi P. Saya ke samping aja lah. 31.470 387,2 dikurangi 20 juta. Nah, 3 kurangi 2 1 ya, berarti 11.410. Oke, tuh ya. Jadi untungnya si ULPA, uang 20 juta didiamkan selama berapa tuh? 4 tahun ya, dengan bunga 12%, untungnya 11.470.387,2 rupiah. Ini RP ya. Ini RP ini ya, ini RP. Nah, seperti itu. Saya tidak akan berbicara masalah syar'inya ya, dilihat dari sudut pandang agama tidak. Ini hanya masalah hitungan dulu lah. Oke, gimana? Gampang atau susah? Gampang lah. Nah, kalau nggak paham, tanyakan nanti di kelas. Oke, sekarang kasus yang kedua. Duh, perut saya udah lapar lagi nih. Udah bunyi perutnya ya. Oke. Raden ingin menabung uangnya sebesar 20 juta di bank dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 4 tahun? Kemudian jika dibagikan majemuk secara catur bulan, secara per bulan gitu ya. Jadi ini dibagikannya ada yang per catur bulan, ada yang per bulan. Tadinya saya mau tulis per semester, per triwulan, per hari, nah, kebanyakan lah. Ini cukup, ini udah mewakili lah. Jadi nggak usah banyak-banyak. Oke, kita langsung aja. Ini sebagai P ya. Tingkat bunga sebagai I yang ini. Terus ini sebagai N. Nah, ini nih. Sebagai apa ini? Berarti ini adalah M. Ini sebagai M. Karena ini suku bunganya per tahun, catur bulan itu berapa ini? 3 kan? Seperti itu kan? Iya nggak? Nah, dibagikannya per catur bulan, berarti 12 dibagi 3. M-nya sama dengan 4. Ya, itu kan? Kalau ini berapa? Tahun ke bulan. Berarti 12. Ini M-nya 12. Ini M-nya 12. Karena per bulan sih. 12 bagi 1. Kalau ini puyeng ya. Berarti ini 12 bagi ini 12 bagi 1 ya 12 ya. Oh, seperti itu. Ini M-nya nih. Ah, gampang ini. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang mana? Yang ini nih. Kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, saya tulis aja. Jawab yang A dulu ya. Fn sama dengan P dikali 1 ya, 1. Mohon maaf.
Udah lapar banget saya nih. 1 tambah I per M N kali M. P nya itu 20 juta ya, 20 juta. 1 ditambah I nya berapa? 8% ya, 8% per tahun. Itu 8 per M nya berapa? 4 ya, 4% nanti lah. N nya 4, N nya 4 ini kan, N nya 4 4 dikali M nya berapa? 4 ya, 4 kali 4 dong. Oke, 20 juta. Pelan-pelan ya. 8 bagi 4 berapa? 2 ya, 2%. Oke, 2% itu di sini aja lah. 2% itu 0,02 kan. Kalau 2% itu kan sama aja 2 per 100 ya, atau 0,02. 0,02 tambah 1 jadi 1,02 ya. Nah seperti itu. Pangkat 4 kali 4 16. Aduh, perut saya sudah bunyi nih. 20 juta ya. Videonya harus dipotong nih. Perutnya sudah bunyi. Berapa? 1,02 pangkat 16 ya. 1,02 pangkat 16. 1,02 dipangkat 16. 16. 1,3 tuh kebanyakan. Kita copy saja ya. Kita copy saja. Nah, seperti itu. Berapa ini? 1,37 27 85 705. Kita kali 20 juta. Ya, ini kali 20 juta ya. Biar cepet lah. Tuh 23, tuh 23. Ya, kita ini lagi copy aja. Gak usah kelamaan lah. Kita hapus ya. Mohon maaf. Aduh. Berarti hari berapa nih? 27 ya. 27 juta 455.714,1 rupiah. Ini adalah uang siapa? Raden ya. Uang Raden pada tahun keempat ya. Kemudian kalau dibayarkan per bulan, kalau dibayarkan per bulan ya. M-nya 12 ya. Kita ganti aja M-nya 12. Tadi kan 4 ya. Rumusnya sama. Rumusnya masih sama. Fn P dikali 1 tambah I per M N kali M. 20 juta 1 tambah I nya tadi tuh 0,0 berapa tadi tuh? Oh bukan, I nya 8 ya, 8%. 8% dibagi 12 ya, M nya kan 12. Nah gitu kan. Ininya N nya 4 dikali 12. Waduh banyak nih. Nggak apa-apa, matematik tidak ada, nggak usah puyeng. 1 ditambah 8 bagi 12. Ini sama aja berapa sih? Bagi 4 ya, 2 per 3 ya, 2 per 3 ya. Oke, 2 per 3 itu 0,67 ya. Ya, 0,67 kalau nggak salah. Iya, ya 0,67. 0,6667. Oke, kita bulatkan aja lah. 0,67 ya. Kepanjangan. Ini 0,67%.
awas persen nih ya, persen. 4 kali 12 48. Ini belum dipersenkan lagi nih. 0,67 persen berarti 0,67 dibagi 100. Jadi 0,0067. Tambah aja nolnya 2 ya. Tambahkan 1. Langsung aja nih. Tambah 1. Jadi 1,0067 ya. Supaya cepet aja lah, nggak usah kelamaan. Aduh, ini perutnya udah nggak tahan nih. Nanti sakit lagi ya. Saya potong videonya sampai sini dulu. 1, berapa nih? 0067 ya, ini koma ya. Pangkat 48. 1,0067 pangkat 48. 1,0067 pangkat 48 ya. Oke, kita copy lagi biar cepet. Taruh di sini ya. Berapa nih? Wait. Sorry ya. 20 juta dikali 1,377854,292. Oke, kita kalikan 20 juta kali 20 juta ya. 223. Nah, ini hasilnya. Oke. Berapa hasilnya tuh? 27 juta 557.08 Ini hasil untuk kalau per bulan ya, seperti itu. Ya hampir sama ya. Hampir sama masih 27. Jadi kisaran 27. Dan bedanya ini dari dimajemukkan per tadi per apa, 1 bulan 4 bulan turun di atas. Per 1 bulan dengan per bulan seperti itu. Oke, gimana? Susah atau gampang? Gampang lah ya. Nanti tanya aja di kelas. Ternyata masih ada satu kasus lagi ya. Oke, yang ini nanti habis makan. Oke, ini saya satu lagi lah. Aduh, udah lapar ini. Mudah-mudahan kuat ya. Saya tahan dulu lah. Satu kasus lagi. Kita coba ya. Supaya terlihat. Randini menginvestasikan uangnya sejumlah 10 juta. Langsung aja lah, ini sebagai P ya. Pada akhir tahun kedua menjadi 11.700.000 rupiah. Ini sebagai FN ini nih berarti. Ini FN. Jika perhitungan suku bunga dilakukan per 6 bulan, awas nih. Per 6 bulan. Awas, ada kata-kata per 6 bulan. Berarti ini M. Ya. Nah, gitu kan. Tentukanlah tingkat suku bunga yang dikenakan per tahun oleh bank tersebut. Nah, ini nih. Ya. Awas nih. Yang pertama, karena perhitungan bunga dilakukan per 6 bulan ya, maka pembungaan di sini nih akan dilakukan sebanyak 4 kali dalam 2 tahun. Di sini kan 2 tahun, ya enggak? Kan dalam 2 tahun kan? Ya. Maka akan dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi ini 2 tahun. Mana sih tadi 2 tahun tuh? 2 tahun. Ini ya. Ini sebagai N ya. Ininya juga tuh sama ya, 22. N nya 2, M nya 2. Sekali lagi, N nya 2 kan akhir tahun kedua, M nya 2 ya. 12 bagi 6 2 kan itu. Kemudian apa nih, ini apa namanya, apa sih, ini P, ini FN ya. Oke, kita langsung saja. Rumusnya itu kan FN ya. Mudah-mudahan saya hafal nih.
kalau nggak salah P ya di sini ya. P dikali 1 tambah I per M N kali M. Fn nya sudah ada 11.700.000. P nya 10 juta ya, kali 1 ditambah I nya berapa I nya? Oh I yang dicari ya. Ternyata I yang dicari. M nya 2 ya, sin nya 2 kali 2, 2 kali 2 ya, 2 kali 2, N nya 2, M nya 2, 11.700.000, 10 juta, pelan-pelan kita pelan-pelan, 2 kali 2 4 ya, 2 kali 2 4, pelan-pelan nih kita pelan-pelan. Oke, saya tulis begini dulu lah, 1 tambah I per 2 4 ya. Saya pindahkan ini ke kiri ya, yang ruas kiri saya pindahkan ke kiri, yang ruas kanan saya pindahkan ke kanan. Jadi tulisnya seperti ini, 1 tambah I per 2 ya. Jadi ini dibagi ini, 11.700.000 dibagi 10 juta itu ya. Ini nulisnya kecepatan saya jadi jelek ya, saya ulangi, 10 juta. Nah, gitu. Oh tetap jelek, memang orangnya jelek sih. Jadi ini berapa hasilnya, langsung aja lah. Berapa nih hasilnya, 11.700.000 bagi 10 juta, berarti ini ya, ini berapa nolnya, 367 ya, 367 berarti 1,17, 1,17 gitu kan. Ini tetap bilangannya. Nah berarti ini adalah akar pangkat 4 ya, berarti 1 ditambah I per 2 sama dengan akar pangkat 4 dari 1,17 itu kan. Kita hitung dulu ini berapa ini, 1,17 akar pangkat 4 nya ya. 1,17 ya, akar pangkat 4 ya, berarti 1/4 ya. Oke, 1,04 berapa ini, 1, saya itu aja lah, copy saja sini ya. Nah seperti itu, saya tulis di sini 1,0400314333. Oke, kemudian maka ini kan tulisannya kan, oke saya hapus ininya ya supaya tidak inilah, biar ngelihatnya enak. Nah gitu kan. Oke, ini kan 1 tambah I per 2 gitu kan, berarti I per 2 itu kan sama dengan satunya pindah ke sini jadi kurang ya, 1 dikurangi 0400314333 dikurangi 1 gitu kan. Nah maka I per 2 sama dengan 1 kurang 1 0 ya, berarti 0,0400314333. Maka I sama dengan ini, berarti kalau ke bawah dikali 2 dikali ini, kaliin aja udah, 2 kali 3 6 ya. Kali 3 6, 8 2 6 0 0. Wes kurang belakang saya, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, 8 2 6 0 0 8 0,0. Ini adalah tingkat suku bunganya. Jadi kalau dibikin persen adalah kali 100, 1 2 berarti 8,00628 berapa nih, 66 ya persen, atau secara mudah kalau dibulatkan 8%. Seperti itu jawabannya. Gimana, susah atau mudah matematik?
gampang. Tidak ada yang susah ya. Saya stop dulu videonya karena ini perutnya sudah nggak kuat ya. Nanti di video yang kedua akan membahas tentang nilai sekarang dengan bunga majemuk. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.